Kita sebagai saudara kita juga berduka ya atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Berarti mengingatkan kita kembali bahwa pada hari ini, kalau kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hidup ini cuma sementara. Mari kita pergunakan waktu kita dengan baik pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Terima
pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kau berkati setiap hati pikiran kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian ini, apa yang tak pernah dilihat mata, tapi Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kita naikkan pujian ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau pandang Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat buat kami semua Tuhan. Kita akan pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan.
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Apa yang kami gak pikirkan Tuhan, Engkau selalu sediakan Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Sungguh Kau Allah yang berbelas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan puji di sebelah refnya saja untuk memimpin sesuatu kepada Pak. Kau sungguh indah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi tempat penghiburan kami. Engkau saja Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Engkau saja Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami boleh tiba di bait-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan, kami yakin Tuhan, firman-Mu juga Tuhan akan memberikan kami kekuatan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Waduh. Semangat ya Pak. Baik Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya pada pagi hari ini biar kita mau tetap semangat, kita mau tetap sukacita ya. Pujian tadi mengatakan Dia sungguh baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walau mungkin keadaan pada saat ini masih kurang atau tidak baik, tetapi Tuhan kita ada Tuhan yang sangat baik. Kita buka Injil Yohanes pasal 15 ayat 4, 5, dan 7 Bapak Ibu Saudara yang tidak mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di tempat. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, saudaraku dikasih dalam Tuhan ya. Pada saat-saat ini saudaraku ya, penting dan perlu sekali saudaraku ya kita hidup saudaraku ya, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita saudaraku ya. Kenapa saudaraku ya? Karena pada saat-saat ini banyak saudaraku ya kesulitan yang kita hadapi saudaraku ya. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu saudaraku ya. Tetapi kalau kita mau tinggal di dalam
Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, saudaraku ya, pasti kita akan dimampukan, saudaraku, yang untuk hidup ya pada saat-saat ini, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa pada saat ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi ya oleh setiap orang, saudaraku ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini ya, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita ya, biarlah kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita ya. Karena orang-orang yang kesukaannya ya tinggal di dalam Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan Tuhan hadir di dalam kehidupannya ya, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Nah, Tuhan akan memberkati kehidupannya, saudaraku ya. Apa sih artinya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita ya? Artinya itu adalah adanya satu persekutuan yang kudus ya antara kita dengan Tuhan, saudaraku ya. Artinya kita harus beribadah, saudaraku ya, tekun beribadah kepada Tuhan, saudaraku ya. Itu artinya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang kedua, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, artinya kita bukan saja gemar mendengar firman Tuhan, senang membaca firman Tuhan, tetapi kita juga melakukan ya firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita ya, bukan saja kita mau mendengar, membaca firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita mau belajar untuk melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh ya. Dan mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan, saudaraku ya? Tadi Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara Tuhan, mengapa sih kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku ya, agar hidup kita ini ada buah-buah. Agar hidup kita ini menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu sangat penting, saudaraku ya. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga buat orang lain, saudaraku ya. Galatia pasal 5 ayat 22, coba kita buka. Apa itu buah-buah roh, saudaraku ya? Galatia pasal 5 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa Bapak Ibu Saudaraku buah-buah roh itu? Ada 9. 8 apa 9? Ya 9 ya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengakui diri kita, oh iya aku sudah tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya. Udah berapa tahun saudaraku ya? Coba sekarang pagi ini ya, coba kita introspeksi diri kita, ada nggak ya? Ya mungkin nggak usah 9 saudaraku ya, syukur-syukur sih ada 9 saudaraku ya. Ya, buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama kasih ya. Bapak Ibu Saudaraku tahu nggak, di dunia ini yang paling terbesar itu apa saudaraku? Kasih. Oleh karena itu kasih ditempatkan paling pertama saudaraku ya dari deretan buah-buah roh ini saudaraku ya. Karena apa? Karena tanpa kasih ya segala perbuatan manusia ya itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Ya tentunya kasih di sini dilandasi dengan kasih agape, yaitu kasih yang tulus ya. Seperti yang Tuhan sudah lakukan buat kita, Tuhan mau mati di kayu salib, itu adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas. Cuma ada nggak saudaraku ya kita kasih itu di dalam kehidupan kita? Kedua, ada nggak sukacita ya di dalam kehidupan kita? Beda bahagia dan sukacita adalah bahagia itu sifat sementara, saudaraku ya. Tetapi kalau sukacita itu selamanya. Jadi karena itu sukacita itu adalah kumpulan dari kebahagiaan dari hari ke hari kita terima ya, yang diberikan Tuhan kepada manusia, itu sukacita. Dan sukacita itu bisa timbul karena apa saudara? Karena ada Tuhan
di dalam kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, bukan berbahagialah senantiasa, tetapi bersukacitalah. Karena sukacita adalah kumpulan dari kebahagiaan yang ada di dalam hidup kita. Ada nggak saudaraku sukacita? Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera, saudaraku? Ketenangan jiwa, ya, tenang, adem, tentrem, saudaraku ya, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan tekanan dari luar. Ya. Kita tahu bahwa keadaan saat ini terkadang membuat kita tertekan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang buah roh di dalam kehidupannya, dia akan tetap mengalami yang namanya damai sejahtera. Ya. Yang keempat, kesabaran. Ada nggak dalam hidup kita ini kesabaran? Apa itu kesabaran, saudaraku? Kesabaran adalah kekuatan, ya, untuk tidak menyerah, melainkan menanggung segala kesukaran dan keadaan, saudaraku. Yaitu namanya kesabaran. Kemurahan. Apa itu kemurahan, saudaraku? Kemurahan memiliki makna tidak hanya sekedar memberi sesuatu, ya, tidak hanya sekedar memberi sesuatu, tetapi ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, ya, karena dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Oleh karena itu dia memberikan satu tindakan, ya, dengan membantu menyelesaikan pergumulan yang mereka hadapi. Itu namanya kemurahan. Kita tahu ada lagu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu Tuhan, kita Tuhan kita sembah, ya, kemurahan-Nya luar biasa, ya. Yesus bukan hanya sekedar mau menolong kita, tapi juga dia mau merasakan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, ya. Oleh karena itu dia mau juga menolong kita. Itu namanya kemurahan, saudaraku, ya. Kebaikan. Apa itu kebaikan, saudaraku? Ada kekuatan, ya, untuk melakukan apa yang benar secara moral. Itu kebaikan, saudaraku, ya. Kesetiaan. Apa itu kesetiaan, saudaraku? Kesetiaan itu artinya mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seorang, misalnya kepada pasangan hidup, ya, saudaraku, ya, mungkin kepada bos kita, ya, mungkin yang kerja, saudaraku, ya, apalagi, saudaraku, ya, dan kepada perusahaan, saudaraku, ya, dia begitu setia kerja di tempat itu, ya. Saya, saudaraku, ya, kerja di perusahaan udah berapa tahun, ya, saudaraku, ya, di tempat ini. Saya masuk 94, sudah hampir 27 tahun, saudaraku, ya. Itu kesetiaan, saudaraku, ya. Kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan, saudaraku? Bertemperamen stabil, ya, orangnya tenang, orangnya kalem, dapat menguasai diri. Itu kelemah lembutan. Penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah kekuatan untuk tidak menuruti kehendak sendiri dan kekuatan untuk mengontrol nafsu, ya. Ini pernah dibawakan oleh Pak Gembala mengenai penguasaan diri, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, buah roh itu bukan sifat alamiah kita, ya, tetapi karakter orang percaya yang diperbarui. Karena apa, saudaraku? Ya, karena melekat pada Kristus, saudaraku, ya. Tadi di Injil Yohanes pasal 15, kalau kita balik ke Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kenapa? Dia melekat, ya, dengan Tuhan, saudaraku, ya, sehingga dia menghasilkan, ya, buah-buah roh. Dan buah-buah roh ini adalah tanda kedewasaan rohani seseorang, saudaraku, ya. Jadi buah roh itu adalah bukti dari hasil kerja Roh Kudus yang dapat kita lihat dari kehidupan seorang percaya. Dan orang-orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak, ya, kehidupannya untuk orang-orang lain di sekitarnya. Menghasilkan buah roh, yaitu tujuannya apa, saudaraku? Tujuan akhirnya adalah agar orang lain dapat menikmati buah dari kehidupan kita mengikuti Yesus, sehingga pada akhirnya mereka pun mengikuti Yesus sebagai dampak kesaksian hidup kita. Nah, di gereja kita kan lagi ada program penjangkauan dia. Yang gak usah muluk-muluk, saudaraku, ya, mari. Biar kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ya, saya yakin, ya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, ya, kita akan memiliki buah-buah roh, saudaraku.
Jadi itu yang pertama. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita? Kenapa? Karena Tuhan mau ya kita itu menghasilkan buah-buah roh ya. Jadi buah-buah roh itu bukan saja untuk kebaikan kita, terlebih untuk juga orang lain ya. Sehingga buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa berdampak ya, buat orang lain, saudaraku ya. Saudara bisa pernah lihat belum? Buah-buahan yang berbuah itu buahnya dimakan sama pohon itu sendiri. Enggak kan? Tentunya ketika pohon itu dia berbuah, buahnya itu dimakan mungkin sama orang lain atau oleh binatang. Jadi bukan untuk dirinya sendiri saja, saudaraku ya, tetapi untuk orang lain. Nah itu yang pertama Bapak Ibu saudara Tuhan. Yang kedua, kenapa sih kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita? Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi dahsyat Bapak Ibu saudara Tuhan ya. Kalau kita di luar Tuhan ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, itulah yang memampukan kita bisa berbuat apa-apa. Bahkan perkara-perkara ajaib pun Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Kalau Tuhan ada di dalam kita. Ya, kita ada di dalam Tuhan, firman-Nya ada di dalam kita, saudaraku. Ya 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Apa saja, saudaraku, termasuk perkara-perkara ajaib pun ya Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Mengapa? Ya, karena bagi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidupnya, saya yakin orang-orang yang seperti ini dia akan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab begitu banyak contoh orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan ya. Dia mengalami hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar di dalam hidupnya. Nah pada pagi hari ini saya hanya memberikan satu contoh saudaraku ya di Injil Yohanes pasal 2. Coba kita buka Injil Yohanes pasal 2 ya. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 9 demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur dan ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu menyucap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ya, jadi pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana, Bapak Ibu Saudaraku ya. Yesus diundang, murid-muridnya diundang, dan di situ juga ada ibu Yesus dan Maria, saudaraku ya. Kemudian di tengah pesta itu, rupanya ibu Yesus ini tahu, wah mereka kehabisan anggur ya. Dan oleh karena itu ibu Maria ini meminta pertolongan kepada Tuhan, ya, pada Yesus katanya. Mereka kehabisan anggur. Maria memohon kepada Yesus, ya, supaya Yesus bertindak. Lalu kemudian apa respon Yesus, saudaraku? Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi ketika Maria memohonkan sesuatu kepada Tuhan, apakah langsung dijawab Bapak Ibu saudaraku? Enggak. Tuhan bilang katanya saatnya belum tiba. Belum bu, ntar aja.
Ya, kami kalau dalam bahasa sehari, tenang Bu, gampang, tar aja dulu. Belum waktunya Bu. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya bagaimana dengan hidup kita? Ya. Apakah pada saat ini ada permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan? Ya, Tuhan belum jawab. Kalau kita memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita, ketika permohonan kita ya kepada Tuhan, Tuhan belum jawab, pasti kita akan memiliki yang namanya kesabaran. Ya. Ya. Karena kita tahu waktu Tuhan adalah pasti waktu yang terbaik. Ya, Ibu Yesus pun di sini dia nggak langsung marah atau memaksa Tuhan. Dong sekarang kasihan tuh mereka tuh. Kok sampai kehabisan malu dengan ini mereka yang punya hajatan. Enggak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Dia bilang begini kepada pelayan-pelayan. Apa saja yang dikatakan kepadamu, ya, buatlah itu. Artinya apa? Udah turuti ya, apa Yesus katakan kamu turuti. Nah, rupanya para pelayan-pelayan itu mengikuti ya nasihat Maria, ibunya Yesus. Dan ketika Yesus berkata di ayat yang 7, ketika Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelayan-pelayan itu ya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia taat ya pada perkataan Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya air berubah menjadi air. Mujizat terjadi di pesta perkawinan di Kana. Karena apa saudara? Ada ketaatan. Yesus memberikan saran kepada pelayan-pelayan itu. Apa saja yang dikatakan oleh Yesus, kamu lakukan itu. Karena Yesus dia percaya Yesus dapat melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 saudaraku ya. Tapi kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saya yakin ya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib ya di dalam kehidupan kita ya. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini ya, biar kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang kedua ya saudaraku ya, karena apa saudaraku? Kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa ya, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini ya. Sepintar orang apapun saudaraku ya, udah nggak ada yang bisa ngelawan saudaraku ya. Petrus saudaraku ya, begitu pintarnya ya, dia punya pengetahuan tentang melaut ya, tapi pada saat itu apa yang didapatkan? Enggak, dia nggak dapat apa-apa ya. Nihil, kosong. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus hadir di dalam kehidupannya? Yesus hadir di situ ya. Luar biasa berkatnya melimpah saudaraku. Karena apa? Dia menerima Yesus. Yesus ada di dalam kehidupannya ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari di tahun 2021 ya, kita mau lebih dekat kepada Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan. Ya mungkin bagi kita mustahil itu mah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau kita mau tinggal di dalam Dia dan Tuhan ada di dalam Dia, perkara-perkara ajaib akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari biar di tahun ini kita mau belajar ya, hidup senantiasa tinggal melekat ya di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita ya. Karena Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah roh ya. Hidup kita berdampak buat orang lain. Ya mungkin gak usah jauh-jauh saudaraku ya. Mungkin bagi keluarga kita, orang-orang terdekat kita saja dulu saudaraku ya. Kita yang mewarnai kehidupan orang-orang lain ya dengan hal-hal yang baik. Jangan justru kita diwarnai dengan orang-orang lain dengan hal yang tidak baik saudaraku ya. Jangan saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mengalami perkara-perkara ajaib dalam hidup kita ya. Dan perkara-perkara ajaib yang kita alami, biar itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara Tuhan, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian pribadi yang mengenalku ya. Biar pada pagi hari ini ya, kita mau belajar seperti rusa yang senantiasa haus mencari Tuhan ya, senantiasa mencari hadiratnya. Karena ketika hadiratnya ada di dalam kehidupan kita, itu saja yang akan memampukan kita ya, menguatkan hidup kita. Kita angkat pujian ini. Amin Tuhan.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan situasi apapun, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19, tapi kita percaya bahwa berita Natal itu adalah Allah beserta kita. Imani dan amini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana saudara, sehingga Natal kita berjalan dengan lancar. Nah, laporan keuangan Bapak Ibu bisa melihat di papan mading. Kita transparan, terima berapa, pengeluaran berapa, saldo berapa, ada di papan mading. Tuhan memberkati saudara-saudara yang telah mendukung, baik di dalam doa dan dana. Andai memberikan tetapi nama tidak tercantum, nanti bisa menghubungi Bapak Ateng, Bapak David Candrawan, atau dengan Ibu Gembala ya. Kemudian kita akan terus dukung di dalam doa saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat. Bapak Sarmu, Bapak Sihaan, sakit, siapapun yang sakit, mari kita doakan, karena hanya dengan doa di situ kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudara, saya berharap bahwa kalau kita lagi kurang fit, memang lebih baik kita ibadah di rumah. Esensi ibadah itu adalah kita mendengarkan firman. Sehingga walaupun Bapak Ibu saudara tidak ibadah di gereja, gereja menyiapkan ada ibadah online, buka di YouTube-nya GBI. Ya, kita selalu memberikan rekaman. Jadi kalau hari nggak hadir, saudara bisa buka nanti siang atau paling lambat nanti sore jam 2 jam 3. Saya sering kali gitu lihat, oh ada nih di YouTube-nya gitu ya. Jadi kita masih bisa dengar firman Tuhan. Saya bangga, saya bersyukur banyak orang tua yang selalu membuka YouTube dari Abi Rawajaya untuk anak-anaknya tetap mendengarkan firman Tuhan. Memang kita tahu akhir zaman ini kan yang sedang terjadi kan pengikisan akan firman, sehingga memang firman kalau bisa nggak disampaikan itu supaya kita tidak lagi mengerti kebenaran. Makanya tetap harus saudara sekalian dengar firman Tuhan, termasuk anak-anak kita, karena mereka adalah next generation. Jadi generasi berikutnya yang kalau nggak dilengkapi dengan firman, kita nggak tahu apa jadinya. Gitu ya. Seperti orang makan jasmani kan supaya kita juga sehat, rohani sehat itu kita dengar. Kita lagi digiring ke sesuatu situasi di mana nanti memang mengarah kepada satu pemerintahan. Bahkan kita lihat kan, waduh situasi sekarang ini, kalau sudah semua miskin, hanya satu nanti yang pegang peranan. Dan itu data-data kita akan segera diambil lewat banyak cara. Di antaranya coba perhatikan saudara ya, ada beberapa memang yang saya kasih info-info yang itu eksklusif yang bisa saudara renungkan, saudara pelajari. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, di samping nanti Bapak Ibu melihat laporan keuangan dari Natal kita, laporan bulanan juga ada. Bapak Ibu seperti di papan mading, kita juga transparan ya, selalu dibuat oleh bendara Pak David. Itu di papan mading ada kita pemasok pengeluaran itu, walaupun bulan ini kita masih kalau dilihat kan defisit, tapi kita bersyukur Tuhan selalu mencukupi. Jadi Tuhan memberkati saudara ya. Terus tetap semangat apapun yang terjadi, karena hanya melekat kepada Tuhan kata firman ya. Kita tuh carang ranting yang dekat dengan pokok. Nah, kita akan mendapat aliran kehidupan, nutrisi gitu ya. Saya pikir itu saja. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali kita punya Tuhan seperti Tuhan Kristus. Tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tuntut satu pujian, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau.
biasa. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, tetap menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, jika selama ini kami lebih sering keluar dari pokok anggur yang benar. Kami merasa kami bisa hidup, tetapi itu justru yang menjadi kegagalan bagi kami. Mampukan kami yang tidak mampu ini untuk dibuat mampu tetap melekat, sehingga Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi ini. Baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim tamu, tim LCD, seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ini, maka pagi ini kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu terjadi Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, baik untuk Bapak Siahaan, Bapak Sarmu, siapapun yang sakit hari-hari ini, kami kirimkan doa kami dengan iman. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu pagi ini memberikan kesembuhan ilahi. Mari Tuhan, pada pagi ini Tuhan juga senantiasa menolong untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, yang di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Maka kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru dalam usia lanjut mereka, sehingga sukacita selalu mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu kami yang berusia emas ini. Terima kasih Tuhan. Terus bagi anak-anak kami, bagi anak-anak cucu kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kirim malaikat dari surga, menjaga, melindungi, memberkati, memberikan kesehatan yang prima, bahkan meneguhkan iman mereka. Semakin setia iri Engkau, menyayangi ke orang tuanya, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi ini, jemaat-Mu yang dalam pergumulan, mereka yang mencari pekerjaan, mari Tuhan buka jalan. Tuhan, mereka yang punya problem berat, Tuhan berikan pertolongan. Kami percaya bagi-Mu tidak mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pintu langit terbuka memberikan pertolongan kepada mereka dan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami, terus kami dukung doa supaya NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Bahkan dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, mari juga Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ini berasal dari si jahat, Tuhan binasakan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga terjadi kesembuhan total, sehingga dunia juga ini aman dari segala penyakit. Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena setiap kehendak rencana-Mu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendukung di dalam doa dan dana Natal kami, yang telah setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang memberi bahkan yang belum bisa memberi. Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu berkecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Bapa.